Sebanyak 565 kakak yang lebih kurang 1.600 jiwa terisolir dari bencana tanah longsor yang terjadi di Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan. Saat ini Muhammadiyah telah mengakses 2 dusun terisolir, yakni Dusun Totogan dan Dusun Dranan. Kedepan akan terus dilakukan asesmen lanjutan terhadap akses jalan yang masih tertutup longsor. Bencana tanah longsor yang terjadi di Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan telah memasuki pekan kedua. Longsor di Petung Kriono masih meninggalkan permasalahan lainnya, yakni terisolirnya 7 dusun di 3 desa, sedangkan 4 dusun hanya bisa diakses dengan motor dan 8 dusun bisa diakses dengan mobil. Tak hanya itu, saat ini hanya terdapat 1 jalan yang dapat mengakses Kecamatan Petung Kriono, yakni melalui Wanayasa, Banjarnegara. Muhammadiyah melalui Pos Koordinasi atau Poskor Penanganan Darurat Bencana atau PDB Muhammadiyah Kabupaten Pekalongan masih terus berupaya membantu masyarakat terdampak termasuk di Kecamatan Petung Kriono dengan mendirikan pos layanan di Petung Kriono dan pos aju di Dusun Dranan, Yosorejo dan Dusun Totogan dengan dibantu 70 relawan. Menurut informasi yang disampaikan oleh tim asistensi Lembaga Resiliensi Bencana Muhammadiyah Disaster Management Center atau LRB MDMC PWM Jateng, saat ini Muhammadiyah telah mengakses 2 dusun terisolir, yakni Dusun Totogan yang dapat diakses dengan jalan kaki selama 2,5 jam dan Dusun Dranan yang dapat diakses dengan jalan kaki selama 1 jam. Saat ini kegiatan kami sedang memantau longsoran dan mencari jalur alternatif. Selagi ini mau dibangun sama pemerintah, kita mencari jalur alternatif agar mana dusun-dusun yang sedang terisolir itu bisa sampai ke Dusun Mudal, ke Kecamatan Petung Kriono. Saat ini adalah longsoran pertama dari kecamatan. Ini masuk di Desa Yosorejo. Ini longsoran pertama yang besar, terus memutus jalan. Di sana lagi ada longsoran kecil, itu juga memutus jalan. Dari Desa Mudal ini ada namanya Desa Dranan, Dusun Dranan, Desa Yosorejo. Setelah itu ada Dusun Telogapakis, ada Dusun Totogan, ada Dusun Karanggudang, dan ada Dusun Sawangan. Dari Dranan sampai Sawangan itu akses sudah terbuka, tapi harus safety gitu ya. Bisa menggunakan motor, tapi harus safety karena jalur-jalur dari Dranan ke Totogan ke Sawangan itu jalur di pinggir-pinggir longsoran. Bisa digunakan dengan motor, tetapi harus hati-hati. Saat ini kita sedang mencari jalur alternatif, yaitu ada di belakang kecamatan, nanti tembusnya di Desa Dranan. Ini sedang kita buka bersama Pak Koramil, bersama Pak Camat, bersama stakeholder lainnya, agar akses dari Dranan ke kecamatan itu bisa terlalui gitu. Dan anak-anak bisa bersekolah, warga-warga yang bekerja di daerah kecamatan itu bisa bekerja, kegiatan-kegiatan bisa normal kembali, walaupun ini pada saat tanggap darurat. Sejauh ini dari data pilah yang berhasil dikumpulkan Posyan Muhammadiyah Petung Kriono, dari 7 dusun terdapat 565 kakak yang terisolir yang selama 2 pekan belum dapat mengakses kebutuhan dasar dan layanan kesehatan. Ada satu yang menarik, kita bersyukur kejadian kurang lebih 2 minggu yang lalu teman-teman NDMC telah melakukan banyak kegiatan termasuk evakuasi jenazah. Dan setelah diselesai kemudian dilakukan situpasna dan kita ketahui ada beberapa dusun yang terisolir karena longsor tersebut. Ini perlu menjadi perhatian kita bahwa selain longsor yang menimbulkan bencana, masih ada saudara-saudara kita di beberapa dusun yang terisolir. Tentu kegiatan ini kemudian menimbulkan asesmen ulang yang berkaitan dengan logistik, pendidikan, dan kesehatan. Inilah yang sekarang sedang kita susun rencananya agar supaya jalur menuju desa terisolir akan dibuat teman-teman. Karena jalur yang ada itu masih punya potensi untuk longsor susulan. Oleh karena itulah alhamdulillah teman-teman sudah mencari jalur alternatif ke beberapa dusun yang sekarang ini terisolir. Kita bisa membayangkan 2 minggu terisolir, tentu banyak hal yang sangat membutuhkan perhatian kita. Insya Allah ke depan teman-teman FDMC akan mengerahkan tenaga kesehatan dengan juga tenaga relawan kesehatan yang mempunyai kemampuan menembus daerah-daerah tersebut.
sehingga logistik dapat terpenuhi, kesehatan dapat terjaga, dan pendidikan anak-anak terutama dapat terus berlangsung. Untuk selanjutnya akan terus dilakukan asesmen lanjutan terhadap akses jalan yang tidak dapat diakses. Tim TV memberitakan dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.